Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten sholat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa sholat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya jadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan, jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Nah, itu mahal sekali, mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sepertiga Malam Studio, Together to Jannah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kapankah waktu yang terbaik untuk sholat duha dan apa keutamaannya? Mari kita dengarkan penjelasan singkat dari Ustadz Adi Hidayat. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Selamat mendengarkan. Ustadz, kapan waktu yang terbaik untuk sholat duha? Sholat duha itu pertama waktunya dulu. Waktunya dimulai sejak waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Ingat ya? Perjalanan matahari yang bergerak dari mulai terbit, fajar terbit, sampai berada di posisi tempat terbitnya, sampai nanti bergeser lagi, sekira bayangan itu satu tombak kurang lebih. Kalau kita nanam tombak, ya, sampai kokoh ada matahari, bayangannya sudah satu tombak gitu ya, sama dengan itu gitu. Nah, kan nanti bisa jadi memanjang, bisa jadi mengecil kan. Nah, itu waktunya syuruk namanya. Pergerakan matahari disebut isyraq. Berada di porosnya disebut masyrik namanya. Bayangan yang satu tombak ini itu sudah masuk waktu syuruk. Syuruk itu awal duha. Jelas? Awal duha. Di awal duha ini ada kemuliaan. Hadisnya sahih. Sahih sekali. Di At-Tirmidzi hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kama qala, man shallal ghadata fil jama'ati. Di redaksi lain fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah. Di hadis lain di masjid. Jadi ada dua diksi di sini, dua redaksi. Satu ditunaikan berjamaah, yang kedua di masjid. Saya mengambil jalan tengahnya saja. Yang prioritas itu yang dimaksud masjid, sholat di masjid. Tapi kalau ada uzur tidak memungkinkan ke masjid, nah ini biasanya sih uzur yang dimaknai di sini ada yang lekat dengan perempuan yang tidak memungkinkan ke masjid karena alasan-alasan yang ditoleransi oleh syariat. Dan itu nanti banyak riwayat menyebutkan statusnya sama dengan sholat yang ditunaikan laki-laki di masjid. Jadi kalau misalnya suami laki-laki ke masjid dan perempuan tidak memungkinkan karena alasan yang ma'dzur syar'an, ya, ditoleransi oleh syariat, itu tunaikan di rumah. Dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Nah, kalau ingin dapat awal duhanya syuruknya, maka tunaikan berjamaah di rumahnya. Ya, misal dengan asisten rumah tangga atau ada anak yang nggak ke masjid, misal yang perempuan, sama-sama lakukan di rumah. Nanti ada 3 keadaan perempuan yang tidak memungkinkan untuk ke masjid boleh di rumah. Nah, baik. Sebelum 3 keadaan itu saya sebutkan, saya balik dulu supaya tidak terlampau melompat. Man shalal ghadata fil jama'ati aw fil masjid. Siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah atau di masjid, kemudian thumma yaq'udu yadhkurullaha. Lalu dia tidak langsung beranjak, berzikir dulu. Duduk zikir. Saya telah terangkan di satu kesempatan di malam tadi kan, zikir itu banyak, bisa berdoa, bisa kalimat thayyibah, bisa baca Al-Qur'an, bisa ta'lim. Itu bagian dari zikir. Ta'lim, kalau ada muhadarah, orang Arab bilangnya muhadarah, kalau kita ta'lim. Itu paling singkat, paling gampang, dapat sholat syuruk tuh paling enak tuh itu. Kalau Sabtu Ahad kan ada kajian subuh kan, enak kan tuh duduk. Nah, itu kajian itu termasuk dari zikir yang mengingatkan kita dengan Allah. Itu dalilnya di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 190-191 itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allah.
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, tafakkur itu masuk dalam kajian, konteks kajian. Itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dia nggak langsung beranjak. Jadi setelah sholat 2 rakaat subuh, ya kan? Nggak langsung pulang, duduk dulu. Ada yang ngaji, ada yang ikut taklim, ada yang tilawah, ada yang ulang hafalan. Ya, sampai tiba bidayatul duha, awal duha. Awal duha itu disebut dengan syuruk itu. Ya, hatta bidayatul duha, sampai tiba awal duha. Ya, fa yusalli raka'ataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat di awal duha itu. Fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapatkan pahala yang senilai dengan haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna. Jangan dipahami sudah haji dan umrah, bukan. Dipahaminya pahala yang senilai itu. Ya, tapi belum tentu dapat kemuliaan sholat misalnya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan kemuliaan yang lainnya. Tapi pahalanya itu, pahalanya baik. Apa di antara pahalanya senilai haji dan umrah itu? Ya, berpeluang mendapati surga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berpeluang merubah perilaku jadi lebih baik. Kan birrun itu adalah perubahan dari sifat kurang baik menjadi baik. Ketika melekat pada pelakunya disebut mabrur. Makanya di situ disebutkan haji mabrur, haji yang merubah perilaku seseorang menjadi baik. Nah, di antara jalan kalau belum bisa mampu haji atau umrah, konsisten sholat syuruk itu awal duha. Kalau orang terbiasa sholat syuruk, manfaat utamanya ya itu bisa merubah perilakunya jadi lebih baik. Itu yang dimaksudkan, jelas? Makanya didapatkan pahala senilai haji dan umrah. Dan itu mahal sekali, mahal sekali. Ini awal duha. Pertengahan duha itu berlangsung, kalau sekarang tariklah waktunya 1 jam dari sholat subuh, ya. Ya, 1 jam lah, kurang lebih 1 jam paling cepat. Jadi kalau subuh 4:30, awal duhanya itu awal syuruk jam berapa? 5:30, ya. Atau kalau mau garis aman kadang ada yang nambah 15 menit lagi, ada yang nambah 1,5 jam gitu ya, nggak ada masalah. Sampai matahari mulai naik sekitar jam 7:30, jam 8 lah. 7:30 sampai jam 8. Nah, itu sudah pertengahan duha. Kalau dikonversi ke jam, sekarang zuhurnya jam 12 kurang, ya sampai jam 10:30 lah pertengahan duha itu. Kalau lihat situasi sekarang ya, kadang-kadang panas kan, kadang-kadang agak mendung gitu. Sampai 10:30 itu pertengahan duha. Kalau awal duha, bilangannya 2 rakaat. Pertengahan duha bisa sampai 4. Bisa sampai 4. Umumnya ya, umumnya. Manfaatnya banyak lagi. Manfaatnya banyak. Itu yang dimaksudkan pengganti zikir dari seluruh tubuh itu. Ya, tubuh kita kan sebetulnya harusnya berzikir, semua tubuh kita tuh. Dari pikiran, dari mata, telinga sampai ujung kaki. Zikirnya anggota tubuh itu dengan mengingat Allah, dengan cara menggunakan semua fungsi tubuh pada yang dikehendaki oleh Allah. Mata ini yang Allah inginkan apa? Melihat yang baik. Jadi zikirnya mata itu menatap yang baik-baik menurut Allah. Ketika menatap yang buruk, dia sedang keluar dari jalur zikir. Demikian cara memahaminya. Nah, itu pengganti itu yang mengkafar kewajiban itu. Wajib ini dalam konteks bukan wajib dalam seperti hukum fikih ya, bukan. Artinya sesuatu yang seharusnya melekat secara fitrah, ya. Nah, itu tertutupi oleh rakaat sholat duha di pertengahan, yang 2 rakaat itu. Kalau kita mau teruskan sampai 4 boleh, ya. Itu yang salah satunya bisa menjaga kita dari musibah umum yang mungkin terjadi, bukan musibah khusus spesifik yang harus dialami, untuk melatih ketangguhan kita dalam berkehidupan. Yang ketiga, akhir duha. Akhir duha itu sampai menjelang zuhur, dari 10:30 sampai menjelang zuhur, sampai menjelang tibanya adzan zuhur, itu akhir duha. Itu bisa sampai 8 rakaat, bisa 2 sampai 8 rakaat. Kerjakan 2 ya, sama 4 kali. Seperti taraweh yang 11 rakaat itu kan 8 rakaatnya, ada yang 2 deh, boleh. Mau 4 juga bisa. Tunaikan itu. Di antara fadilahnya bisa memudahkan limpahan rizki. Ya, tapi bukan narik kemudahan rizki sebagai motif atau modus untuk sholat duha. Kalau itu biasanya walaupun dapat, berkahnya kurang gitu. Ujung-ujungnya nanti masalah aja. Ya, biasanya suka-suka begitu. Kalau saya sarankannya nggak usah mikir apa-apa, pokoknya kerjakan lillah aja. Nanti biarkan Allah yang menggerakkan segalanya. Paham ya? Baik. Boleh nggak dikerjakan berjamaah sholat duha? Sifatnya sebetulnya sendirian. Tapi pernah ada kasus Nabi sedang sholat duha, terus beberapa di belakang ikut makmum ke Nabi, dan Nabi tidak menegur.
dan tidak memberi kode, diteruskan sampai selesai. Maka ulama kemudian melihat itu sebagai salah satu landasan dibolehkannya dalam keadaan tertentu, ya, duha itu dilakukan berjamaah. Contohnya apa? Anak-anak sekolah, ya kan, pengen diajarin salat duha, dipraktekin, boleh. Ustadz yang imamin, anak-anak di belakang jadi makmum, boleh, sah. Ayah ingin melatih di rumah duha kepada anak-anak dan istri misalnya kan, untuk membiasakan, dilatih berjamaah dulu, itu boleh. Dalilnya yang tadi yang digunakan. Itu nggak ada perbedaan pendapat loh. Jadi kalau Anda maksa sendiri berbeda, Anda yang berbeda sendiri. Ya? Awas. Jadi ngajinya disempurnakan. Ada. Tapi bukan berarti menjadi kebiasaan yang dilestarikan dalam konteks ini terus sehingga seakan-akan menjadi itu tradisi untuk berjamaah. Bukan itu. Nah ini duha gitu ya, yang ditunaikan itu 2 rakaat bisa 4 di akhirnya itu bisa mempercepat datangnya rizki sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan selalu ditafsirkan dengan uang atau proyek, tidak. Kesehatan itu rizki, yang kalau sakit mungkin biayanya cukup tinggi. Ketenangan itu rizki, yang kalau gelisah keberlangsungan bisa ke psikiater atau psikolog, yang biayanya juga mahal juga. Makanya tenang itu mahal, Bu, Pak, ya. Tenang itu mahal, dan itu solusi sekali, solusi. Kecuali kalau ada maksiat tenang, nah itu bermasalah. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai waktu dan keutamaan sholat duha. Semoga apa yang dijelaskan Ustadz Adi Hidayat tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mampu mengamalkan dan berguna bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikianlah kajian kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.